Yo guys, gimana nih kalau kalian nemu tempat yang keren banget, penuh hal-hal luar biasa yang nggak masuk akal? Kira-kira kalian mau nunjukin ke teman-teman nggak? Coba deh bayangin, kalau zaman sekarang yang serba susah ini, pasti banyak orang yang pengen nyimpen rahasia buat diri sendiri. Apalagi kalau rahasia itu bikin mereka jadi orang paling beruntung di dunia. Tapi gue nggak mau bahas soal lo dan temen lo ya. Yang gue mau bahas adalah, negara-negara di dunia ini punya rahasia nggak sih? Yang mana rahasia itu disembunyikan dari negara lain. Entah itu alasannya untuk keamanan atau demi keuntungan sekelompok orang. Bahkan mungkin para elit global punya rahasia besar yang gak diketahui oleh negara manapun. Tahu nggak? Ternyata banyak negara yang punya rahasia. Nah, kali ini gua mau bahas salah satunya, yaitu negara yang meneliti di Antartika. Penasaran nggak? Sebenarnya apa aja rahasia yang tersimpan di Antartika? Sebelum lanjut, Antartika tuh tempat yang super misterius dan keren banget. Benua terluas loh. Bayangin aja, udaranya super dingin, kering, dan berangin kencang. Luasnya 14 juta kilometer persegi, dan 98% permukaannya tertutup dengan es. Gak heran deh kalau suhunya rata-rata minus 57 derajat Celcius. Pernah loh suatu ketika suhunya sampai minus 89 derajat. Gimana gak dingin coba? Bayangin deh guys, kira-kira ada nggak sih yang bisa hidup di suhu minus 89 derajat? Gila banget kan? Gue baru baca nih, ada seorang wanita Swedia bernama Anna Bagenholm yang pernah terjebak di dalam mobilnya selama 2 jam saat badai salju. Suhunya waktu itu minus 25 derajat. Untungnya, dia masih bisa bertahan hidup dengan cara membakar kertas-kertas di dalam mobilnya untuk menghangatkan diri. Kalau enggak, dia pasti kena hipotermia. Nah, fakta itu ada hubungannya dengan kegiatan di Antartika. Ternyata di Antartika bukan cuma ada penguin doang. Ada juga banyak peneliti dari berbagai negara. Banyak negara sih yang ngelakuin penelitian di sana. Tapi yang paling besar-besaran ya negara-negara kuat lah. Kayak Amerika, Rusia, dan Cina. Lantas, atas dasar apa para ilmuwan dari berbagai negara bertaruh nyawa untuk mengeksplorasi Antartika? Yang jelas-jelas suhunya di luar akal sehat. Apakah ada sesuatu yang sebegitu penting sampai-sampai mereka rela untuk pergi ke Antartika dengan waktu yang gak sebentar? Sebelumnya kalian tahu nggak? Benua Antartika tuh gak ada yang punya loh. Kok bisa? Soalnya ada perjanjian internasional yang namanya Traktat Antartika. Perjanjian ini ditandatangani tahun 1959 sama 12 negara, termasuk Amerika, Rusia, Inggris, Prancis, dan Australia. Tujuannya apa sih? Tujuannya, biar Antartika nggak jadi rebutan negara-negara dan bisa dipakai untuk penelitian ilmiah dan perdamaian aja. Alhasil, traktat tersebut berhasil menjaga Antartika sebagai benua yang bebas dari konflik selama lebih dari 60 tahun. Bentar-bentar, kok biar nggak jadi rebutan? Emangnya lagi ngerebutin apa sih sampai segitunya? Soalnya dijadiin tempat tinggal pun sulit kayaknya, nggak tahu deh. Mungkin aja ada teknologi yang bisa membuat manusia hidup di suhu terdingin. Komen kalau kalian tahu. Kembali ke para peneliti. Mereka di Antartika itu sibuk banget loh. Mereka ngeliatin semua hal, mulai dari perubahan iklim, gimana flora dan faunanya hidup di sana, sampai gletser dan laut di sekitarnya. Hasil penelitian udah banyak yang dipublikasikan. Kayak gimana es yang mencair nambahin permukaan laut global di masa depan. Tapi yang mudah dipublikasikan itu udah basi. Tahu nggak sih, ada beberapa rahasia Antartika yang bocor ke publik. Penasaran kan? Di awal video gue udah jelasin sejarah dan perkembangan Antartika. Tapi rasanya nggak afdol kalau nggak bahas konspirasi juga. Nah, kali ini gue mau bahas salah satu rahasia Antartika yang bocor ke publik. Jadi di tahun 2016 ada tim peneliti dari Kanada yang lagi sibuk ngeliatin dasar laut di bawah Ross Ice Shelf Antartika. Mereka pakai alat canggih kayak sonar gitu. Nah, mereka nemuin sesuatu yang bikin heboh. Ada piramida raksasa yang terbuat dari es. Tingginya sampai 300 meter gitu. Para ilmuwan sampai kaget dan bingung. Gimana sih piramida ini bisa ada di sana? Dan buat apa coba? Bayangin coba. Di bawah laut Antartika yang dingin dan gelap, ada piramid raksasa terbuat dari es. Para peneliti masih bingung gimana piramid ini bisa terbentuk. Ada kemungkinan arus laut dan gelombang yang kuat mungkin aja membentuk pola yang unik jadi kayak piramid gitu. Pergerakan lempeng tektonik juga bisa bikin struktur kayak piramid tanpa campur tangan manusia. Tetapi
Ada isu bahwa piramid tersebut dibuat oleh manusia. Ada yang percaya piramid ini bukti peradaban kuno di Antartika. Bentuk piramidnya rapi dan teratur serta presisi, jadi kayak bikinan manusia. Sampai sekarang belum ada yang tahu pasti gimana piramid ini terbentuk. Katanya sih perlu penelitian lebih lanjut untuk mengungkap misterinya. Kalau piramid ini bikinan manusia, gimana mereka bisa membangunnya di bawah laut? Di tahun 1513, seorang laksamana dari Angkatan Laut Kesultanan Otonom bikin peta yang bikin peneliti heboh. Petanya super akurat loh. Di situ Antartika digambarkan sebagai daratan yang bebas dari es. Gimana tuh ceritanya? Berarti dulu Antartika ada kehidupan? Atau jangan-jangan ada negara yang berusaha ngelindungin kehidupan di sana? Bisa jadi loh, mereka nutupin informasi tentang penemuan. Lagi-lagi misteri nih. Tapi sampai sekarang belum ada bukti nyata tentang peradaban kuno di Antartika. Ada beberapa teori yang bilang kalau dulu kutub selatan gak sedingin sekarang, dan mungkin ada manusia yang tinggal di sana. Tapi semua itu masih misteri. Orang-orang yang pergi ke Antartika kebanyakan ingin pamer kehebatan aja, atau melakukan penelitian ilmiah dan militer. Tapi belum ada yang menemukan bukti arkeologi yang menunjukkan bahwa ada peradaban kuno di sana. Kalian tahu gak sih? Ada foto beredar di Google yang katanya UFO terkubur di bawah es Antartika. Gimana menurut kalian? Dua kemungkinan nih. Mungkin UFO itu udah lama banget ada di sana, terkubur di bawah es, gara-gara esnya mencair, UFO-nya jadi kelihatan. Atau bisa jadi UFO itu baru jatuh di Antartika, satelit baru ngeh nih, karena sebelumnya ketutupan es. Pertanyaan yang menarik, kalau beneran UFO, gimana ceritanya bisa sampai ke Antartika? Apakah ada hubungannya dengan keberadaan militer di Antartika? Kan Traktat Antartika udah jelas, gak perlu ada peperangan di sana. Jadi fungsinya militer ditempatkan di Antartika untuk apa? Tapi temuan itu langsung dibantahkan. Katanya itu cuma fenomena alam atau kesalahan identifikasi objek. Sebagai orang yang kritis dan gak mau dibohongin, wajar sih kalau gue bertanya-tanya, masa iya sih dengan teknologi canggih kayak sekarang masih bisa salah identifikasi objek? Haha, ada-ada aja nih. Alhasil banyak orang yang bertanya-tanya, apakah benar ada UFO di Antartika? Meskipun belum ada bukti yang konkret, keberadaan militer dari berbagai negara di sana memicu spekulasi. Ada banyak kemungkinan, mulai dari ditemukannya teknologi alien yang canggih, penemuan rahasia alam semesta yang tersembunyi, ngelindungin portal ke dimensi lain, bahkan sedang menjaga peradaban kuno yang terkubur di bawah es. Yang jelas, Antartika menyimpan banyak misteri, dan keberadaan militer di sana hanya menambah rasa penasaran kita. Karena katanya beberapa orang percaya bahwa mereka telah menemukan struktur tembok misterius di pantai Antartika melalui Google Earth. Klaim ini mengarah pada teori konspirasi bahwa pangkalan alien ada di bumi. Terlebih lagi, ada opini bahwa Antartika hanyalah tembok es raksasa yang mengelilingi dunia. Tentunya pendapat ini keluar dari pemikiran kaum bumi datar. Sampai di sini gue mau narik kesimpulan nih. Dari awal Antartika diyakini adalah sebuah benua tanpa es. Artinya, bisa jadi piramid misterius itu benar-benar dibuat oleh manusia atau bahkan alien. Hal ini selaras dengan bentuk peninggalan sejarah yang selalu berbentuk piramida. Bisa jadi piramida dijadikan sebuah alat entah itu komunikasi atau teleportasi. Selain itu, penjagaan yang ketat dari berbagai negara menimbulkan opini bahwa Antartika memiliki segudang rahasia dan misterius. Karena nggak ada saksi mata yang pernah menjelajah seluruh sudut Antartika. Atau bisa jadi selama ini kita dibohongin. Bisa jadi Antartika sudah dijelajah dengan alat canggih sedemikian rupa, tetapi terdapat penemuan yang rasanya nggak perlu dipublikasikan. Jadi semua rahasia dan konspirasi Antartika masih menyimpan tanda tanya. Mungkin dari kalian semua ada yang mengetahui beberapa fakta atau bahkan teori tentang Antartika. Buruan komen di bawah. Wah, jadi penasaran ya. Sebenarnya apa lagi yang ada di Antartika? Kita tunggu aja jawabannya di masa depan. Terima kasih sudah menonton videonya, jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video konspirasi seru lainnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.